Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, kisah apa kali ini yang akan disampaikan? Semoga menarik dan seru ya Kiai. Kisah kali ini tentu menarik dan seru karena bersumber dari kisah murid TKNS. Kisah murid TKNS ini adalah kisah kejadian nyata sebagaimana mereka ceritakan. Baik, kali ini kita bahas tentang lanjutan kisah murid TKNS. Kisah dari Dindo Rajan Al-Arwar. Tadi sore, saya pulang ke rumah ibu dari tempat istri bekerja yang jaraknya 2,5 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Saya ndak berani terlalu ngebut. Karena merasa badan amat lelah dan juga terfikir jauhnya jarak tersebut. Tiba-tiba terlintas teringat bacaan Rofitoh dan pesan Kiai Hubah, untuk cerdik dan pandai dalam mengamalkan amalan yang diberikan. Lalu di perjalanan itu saya baca Rofitoh ditambahi dengan, "Ya Allah, saya minta perpendeklah jarak perjalanan hamba ini dari awal pergi hingga tujuan. Amin." Setelah itu, di perjalanan saya baca surat Al-Fatihah dan kadang terganti dengan kalimat La ilaha illallah di dalam hati. Subhanallah, hal yang menakjubkan adalah jarak yang saya tempuh itu hanya 2 jam dengan kecepatan 60 km per jam. Karena kondisi badan dan jalan yang ramai mobil besar-besar, saya ndak berani kebut-kebutan. Allahu Akbar. Kemudian kisah dari Muhammad Jarwanto. Kemarin hari Minggu, seperti biasanya saya sempatkan untuk ikut fususi, zikir bersama, di pondok almarhum Kiai Asrori. Walau sekarang saya sudah ikut TKNS, akan tetapi saya tidak pernah lupa akan jalan saya dan bimbingan beliau awal-awal saya ikut Toriko, untuk silaturahim sama ikhwan-ikhwan yang ada di sana. Kalau bacaan yang dibaca hampir sama dengan bacaan zikir Minggu Legi, atau Minggu Kliwon. Jadi kalau kangen dengan ikhwan di pondok hari Minggu, saya sempatkan hadir di pondok Kedinding. Nah, ceritanya ketika zikir sudah hampir habis, kebetulan saya dapat tempat di luar, karena banyak jamaahnya walau masjidnya besar, tetapi masih tidak muat sehingga sebagian jamaah menempati emperan kotak pondok santri-santri. Kadang secara bayangan tampak beliau almarhum Kiai Asrori sedang berdiri di depan makamnya, kadang tidak. Cuman kalau nampak latifah ini rasanya dingin begitu. Kembali ke cerita. Setelah hampir habis terlihat mendung begitu tebalnya di atas langit, dan gerimis mulai jatuh secara halus, tetapi belum basah karena butiran-butiran airnya masih halus. Akan tetapi ibu-ibu yang berada di luar panik karena rata-rata jamaah ibu-ibu ini juga membawa anak-anaknya. Ketika itulah dalam pikiran saya terbersit untuk mencoba ijazah Kiai, sambil ingat-ingat cara menarik awan dalam cerita sang Kiai. Saya konsentrasi sejenak. Kemudian membaca doa Rofitoh dengan mengganti dengan malaikat Rohman. Perlahan saya melihat ke atas, kemudian saya bayangkan mendorong awan di atas bergeser ke arah selatan, supaya jamaah yang di luar tidak kehujanan. Sambil menunggu antara rasa ya dan tidak, perlahan saya lihat awan-awan tersebut bereaksi tidak. Karena mendungnya putih tidak seberapa jelas penampakan pergeseran awannya. Akhirnya saya berpikir, mungkin belum bisa apa yang saya lakukan sambil konsentrasi ke bacaan zikir, dan saya lupakan apa yang telah saya coba, sambil memberi kesimpulan sebentar lagi tentu hujan deras. Karena asyik konsentrasi zikir, jadi lupa kejadian di luar sampai ketika hampir selesai sudah bacaan doa saya tersadar lagi. Ternyata saya melihat ke atas susunan awan seperti ada lubang di tengah, padahal di sekitarnya mendung tebal hitam dan kelihatannya daerah sekitar hujan, tetapi di daerah majelis zikir dan sekitarnya belum hujan. Saya menganggapnya kebetulan saja. Kemudian karena ada janjian berkunjung ke rumahnya Mbak Yuli Astutik mumpung suaminya di rumah, saya terus berangkat setelah selesai bersalam-salaman dengan sesama ikhwan. Dalam hati saya berpikir antara ya dan tidak. Apakah yang saya lakukan tadi diijabah? Yang jelas semuanya kehendak Allah semata, dan terima kasih buat Kiai yang telah memberikan ilmu, semangat dan teguran agar saya selalu bersemangat dalam menjalani latihan-latihan yang diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua ikhwan dan akhwat. Amin. Selanjutnya kisah dari Iyas Asa. Malam